Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 13 April tahun 2023. Percayalah, di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati kita, sama seperti Dia sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat ke-43. Judul renungan kita hari ini, Tantangan Kehidupan di Dalam Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-25. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saulus telah berubah menjadi Paulus. Hidup dan tantangannya pun ikut berubah. Sekarang prioritas hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Namun hidup Saulus penuh dengan tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem berusaha membunuh Saulus. Selain itu, para murid Yesus di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid Yesus melihat latar belakangnya dari seorang pemburu orang-orang Kristen. Yang menarik adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata. Dia dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Para murid Yesus menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Akhirnya, seluruh anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Sidang jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa sering kali kita juga mengalami apa yang dialami Saulus? Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan agenda Tuhan dalam hidup kita, tantangan mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai kehidupan kita dan menjadi ujian terhadap iman dan komitmen kita. Jangan pernah takut, karena semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kemurnian hati kita serta membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Namun percayalah, semakin besar tantangan itu, pertolongan Tuhan akan semakin besar. Amin. Karena itu marilah kita tidak fokus pada tantangan saja. Fokuslah kepada Allah yang melindungi kita. Allah akan selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup kita penuh dengan tantangan. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus, dalam segala hal kami ditindas, katanya, namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata demikian? Karena sungguh semakin dia dekat dengan Tuhan, walau permasalahannya semakin besar, pertolongan Tuhan semakin nyata. Jangan pernah gentar. Jangan pernah takut. Jangan merasa dirimu terancam kalau engkau takut akan Tuhan. Jangan pernah terancam kalau engkau serius dengan Tuhan. Karena semua itu akan menjadi sebuah pengalaman yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan baik. Jika saudara tidak memiliki tantangan, jika saudara tidak memiliki persoalan, saudara tidak akan pernah menerima kenyataan kalau Tuhan sanggup menolong saudara. Kalau ingin melihat Tuhan menyatakan pertolongannya dengan luar biasa, itu artinya kita harus mengizinkan persoalan besar, luar biasa terjadi atas hidup kita. Kenapa? Karena semakin besar persoalan itu, semakin besar pula pertolongan yang diberikan Allah bagi hidup kita. Amin. Jangan pernah undur, tetaplah kuat, tetaplah bertahan, dan lihatlah tangan pertolongannya akan selalu menyertai saudara. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Kuatlah, majulah, bertahanlah. Tuhan akan selalu bersama dengan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk tetap percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dalam kondisi apapun.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Diberkatilah kita dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.